welcome to my YouTube channel Monica Yuliarti, di mana kamu bisa belajar banyak hal, bisa bersenang-senang. Dan di konten kali ini ada satu materi yang sangat penting buat yang pengen belajar tentang radio. Wow, hari ini kita akan bahas tentang dasar-dasar siaran radio. And speaking of radio, it's like I'm going back to home. Karena memang radio ini adalah dunia yang sangat menarik gitu ya. Walaupun orang sekarang tuh sudah banyak mengatakan bahwa radio tuh udah gak relevan lagi di masa sekarang. Tapi sebetulnya teknik-teknik atau dasar-dasar siaran radio ini masih bisa kita gunakan dan masih bermanfaat sekali untuk output-output audio yang lain, seperti podcast misalnya. Oke, kita akan lihat ada menu apa di hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai format stasiun dan format program. Selanjutnya kita akan juga melihat atau mempelajari komponen audio dalam siaran radio. Dan bagian terakhir kita akan juga melihat persiapan apa saja yang bisa kita lakukan dalam melakukan siaran radio. Jadi kita akan lihat ada deskripsi program, ada hot clock, dan ada naskah. Oke, sekarang kita mulai dengan bagian yang pertama, di mana kita akan belajar tentang format stasiun dan format program. Oke, teman-teman, kalau misalnya dengerin radio, pernah nggak sih merasa bahwa, aduh, ini kok siarannya kayaknya nggak pas ya buat aku misalnya. Atau, wah ini kayaknya siarannya pasnya nih buat eyang-eyang nih. Atau bisa jadi, wah musiknya nih kayaknya nggak aku banget nih. Pernah nggak merasa seperti itu? Kalau kalian pernah, berarti itu tandanya kalian sedang memikirkan atau sedang membayangkan format station. Nah, format station itu apa sih? Format station sendiri itu disebut juga sebagai format siaran. Dan ini akan diwujudkan dalam program. Jadi, setiap stasiun radio itu memiliki format yang berbeda-beda, teman-teman. Nah, untuk bisa mengaplikasikan format station tersebut, maka salah satu caranya adalah dengan membuat program atau acara yang senada dengan format station radio tersebut. Jadi format station dengan format program ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Atau dengan kata lain, format station bisa diwujudkan dengan program-program atau acara-acara yang ada di radio tersebut. Nah, kalau bicara tentang format station, itu sangat erat kaitannya dengan bagaimana sebuah radio, sebuah station radio, itu berusaha merebut hati pendengarnya, berusaha menarik hati kalayaknya gitu ya. Karena kalau misalnya dilihat-lihat sifat media radio ini cenderung berbeda teman-teman dengan sifat media-media lain seperti televisi misalnya. Kalau seseorang menyukai sebuah acara di televisi, bisa jadi yang mereka sukai itu adalah programnya, not the station. Nah, sementara itu, kalau dalam fenomena di radio, seringkali orang itu fanatik terhadap station, bukan terhadap program. Walaupun mungkin sekarang ada banyak juga ya, atau sudah ada beberapa program radio yang memang itu menjadi trademark dan orang menunggu program tersebut. Tidak selalu menunggu stasiun radionya. Tetapi what I'm trying to say adalah ketika kita bicara mengenai format siaran radio dengan format siaran televisi, tentu akan sangat berbeda. Karena untuk di radio, kemasannya ini bisa dibilang a whole package gitu. Jadi that's why untuk yang pengelola radio selalu menjadikan format station ini adalah hal yang utama. Dan penentuan format station ini didasarkan pada bagaimana target atau habit dari sasaran station radio mereka. Sekarang kita lihat ya di slide selanjutnya, ini ada penjelasan tentang jenis-jenis format station. Ini adalah jenis-jenis format station yang populer terutama di Amerika, teman-teman. Yang pertama di sini teman-teman bisa lihat ya, ada adult contemporary atau ada juga yang menyebutnya dengan MOR atau middle of the road. Biasanya station radio yang memiliki format adult contemporary ini menyasar pendengar dengan range usia 25 sampai 49 tahun.
Nah, di antara pendengar laki-laki dan perempuan, pendengar perempuan ini dipandang sebagai kelompok yang lebih menggemari format station ini. Kemudian musiknya seperti apa ya? Nah, kalau dari musiknya nih, musik-musik atau lagu-lagu yang disajikan dalam station radio dengan format adult contemporary adalah music pop, kemudian music-music yang apa ya? Bisa diterima oleh mereka yang berada di range usia 25 hingga 49 tahun. Yang pasti satu kuncinya kalau bicara tentang music dalam adult contemporary format adalah bukan music rock atau hard rock gitu ya. Jadi musik-musiknya model-model yang popular dan mereka bisa diterima oleh pendengarnya. Kemudian yang kedua adalah format Contemporary Hits Radio atau CHR. Nah, kalau ini adalah format station yang menyasar kalangan pendengar dengan usia 12 sampai 18 tahun. Jadi bisa dibilang ini adalah stationnya anak muda gitu ya. Anak muda yang remaja sekali karena batasan usianya hanya sampai di umur 18 tahun. Kalau menyasar 12 sampai 18 tahun, tentu music atau lagu-lagunya adalah memang yang sesuai dengan usia mereka, yaitu top 40 misalnya. Dan yang jelas, di station ini informasinya tidak begitu dominan atau tidak begitu banyak karena mereka lebih dominan music, music, and music. Oke, let's carry on to the third format. Ada country. Nah, kalau di Indonesia mungkin tidak cukup populer ya teman-teman ya. Tetapi di Amerika format station ini adalah format yang sudah populer dari tahun 70-an. Pasti kalau kita bicara mengenai tahun 70-an, kalau kita bicara mengenai music, kita akan harus melihat history of music. Dan pasti di setiap negara akan memiliki tren yang berbeda-beda. Nah, khalayak utama dari station radio dengan format country ini adalah kalangan pekerja rendahan atau bisa dibilang buruh teman-teman. Dan puncak kejayaannya itu di tahun 90-an. Kalau sekarang di Amerika masih populer. Cuman kalau melihat di Indonesia kayaknya harus survei dulu ya untuk bisa melihat peta bagaimana sih posisi music country yang ada di Indonesia. Walaupun tetapan ada juga sih ya music country ya, tetapi as a format of a station of a radio sepertinya memang kita harus mencari tahu lebih dalam lagi dan menggali lebih thorough lagi. Dan yang terakhir adalah format easy listening. Nah, kalau format easy listening sih banyak yang bilang ini adalah format evergreen. Teman-teman pernah dengar nggak istilah music evergreen? Music evergreen itu adalah music yang dia abadi. Jadi dia diproduksi di tahun 60-an, bahkan 50-an mungkin ya. Tetapi sampai sekarang ketika dia diputar lagi, masih bikin orang seneng. Dan gak lekang oleh waktu dari segi tren musiknya, aransemen dan sebagainya. Nah, radio yang memiliki format station easy listening ini menyasar pendengar dengan usia 50 tahun ke atas. Dan musik-musik yang mendominasi adalah musik instrumentalia serta musik-musik yang memiliki vokal yang lembut. Mencapai puncak ketenaran di sebelum tahun 80-an, station easy listening ini juga cukup populer di Amerika. Oke. Kalau melihat dari beberapa jenis yang ada di sini, station radio ini, contoh-contoh yang ada di Amerika, kira-kira yang di Indonesia, teman-teman bisa nggak menemukan masing-masing format ini dengan radio yang ada di Indonesia? Nah, mungkin ini bisa jadi PR kita nih untuk mencoba memetakan gitu ya, radio-radio di Indonesia ini masuk format station yang mana. Oke, kita lanjut dulu ya. Bagian selanjutnya kita akan belajar tentang komponen audio dalam siaran radio. Kalau teman-teman ingat, salah satu karakteristik radio adalah theater of mind, di mana audio menjadi satu-satunya kekuatan dari media radio ini jika dibandingkan dengan media massa yang lain. Bagaimana tidak gitu ya, kalau bicara radio kita tidak akan melihat siapapun di sana. Yang bisa kita dapatkan hanya suara. Oleh karena itu, radio memiliki kekuatan untuk membentuk persepsi pendengar terkait dengan satu, apa yang dia dengar, atau terkait dengan dua,
seperti apa sih penyiar yang lagi dia dengerin gitu. Nah, selalu ya kalau kita dengerin radio kita pasti akan punya bayangan nih bagaimana perasaan penyiarnya ketika lagi ngomong gitu ya, atau gimana sih sebenarnya wajah penyiar yang setiap hari menemani hari-hari dalam siaran radio itu. Nah, itulah yang disebut dengan theater of mind, karena audio adalah satu-satunya kekuatan radio nih teman-teman. Maka kita nggak ada salahnya dong untuk belajar komponen apa saja atau komponen audio apa saja yang membentuk sebuah siaran radio. Yang pertama tentunya adalah siaran kata, dan yang kedua adalah music. Siaran kata itu di sini maksudnya adalah segala sesuatu audio yang diproduksi oleh manusia dari suara manusia. Jadi yang bisa dimasukkan dalam kategori siaran kata ini adalah yang pertama misalnya suara penyiar. Like I said earlier, ketika kita mendengarkan seorang penyiar sedang menyiarkan sesuatu, sedang menginformasikan sesuatu, mau tidak mau kita pasti bayangkan, bener nggak? Si penyiar ini wajahnya kayak gimana ya? Kira-kira dia umurnya berapa ya? Karena percayalah bahwa suara atau audio yang diproduksi dari seseorang itu seringkali tidak menampakkan usianya. Karena saya punya pengalaman menarik nih teman-teman. Jadi waktu SMA, saya tuh pernah siaran di sebuah stasiun radio swasta yang ada di Pekalongan. Dulu saya tinggal di sana gitu ya. Nama radionya adalah BSP-FM. Di umur berapa ya berarti ya SMA? 15 tahun waktu itu saya siaran. Dan dengan karakter suara saya yang seperti ini, ada orang atau ada pendengar yang mengira saya udah dewasa waktu itu. Jadi ketika dia datang ke stasiun radio dan dia bilang mau mencari seorang Monica, kemudian dari bilik siaran atau kita dulu menyebutnya cool box karena dia sangat dingin, keluarlah seorang gadis gitu ya, seorang anak sekolahan, karena waktu itu saya siaran pakai seragam SMA teman-teman. Jadi pulang dari sekolah langsung siaran gitu kan, jadi seragamnya belum nggak sempet ganti gitu. Jadi ketika yang muncul adalah anak SMA, si pendengar itu kaget gitu. Kenapa yang muncul anak SMA gitu? Karena memang karakter suara seseorang tidak selalu sesuai dengan usianya. Ya bisa dibilang suara saya emang dari dulu emang kayaknya agak tua gitu kali ya. Jadi orang-orang akan memiliki persepsi yang berbeda. Nah, itulah yang disebut sebagai theater of mind dari kekuatan audionya radio. Selain suara penyiar, reporter juga. Jadi ketika seseorang mendengarkan reporter sedang melaporkan sebuah kejadian, orang akan membayangkan kira-kira si reporter ini lagi ngapain ya? Lagi sambil duduk, sambil berdiri, misalnya dia lagi report sebuah acara konser misalnya, atau janjian dia reportnya di antara tribun penonton gitu. Jadi selalu ada hal-hal yang dibayangkan oleh pendengar. And then narasumber ini adalah mereka yang hadir di stasiun radio sebagai sumber informasi untuk acara talk show misalnya. Kemudian voice over, ini bisa untuk acara-acara radio, drama, kemudian paket-paket acara radio ataupun juga iklan ya. Selama itu berbentuk audio dan itu dari orang, itu kita bisa memunculkan bayangan-bayangan tentang orang tersebut. Dan juga narator tentu saja. Itu beberapa contoh audio yang diklasifikasikan dalam siaran kata. And the next part adalah music. Nah, kalau bicara music di radio, wah ini rajanya. Karena pasti didominasi sama music. Ada beberapa jenisnya nih teman-teman. Yang pertama adalah jingle. Jingle ini bisa jingle station, bisa juga jingle program gitu ya, macam-macam. Kemudian cue program. Cue program ini istilahnya macam-macam ya, ada yang menyebut cue program, ada yang menyebut bumper. Istilah-istilah itu tidak ada patokannya, tapi intinya dia termasuk bagian dari audio. Kemudian ada smash, ada background music atau back sound gitu ya. Sound effect juga kadang-kadang muncul, dan tentu saja lagu. Nah, itu adalah beberapa komponen audio teman-teman yang ada dalam siaran radio gitu ya. Kemudian kita akan lanjut ke bagian persiapan dalam siaran radio. Oke, preparing sebuah program untuk siaran radio itu tidak mudah, teman-teman. Walaupun dalam prakteknya seringkali penyiar-penyiar radio itu kalau mau siaran datang mepet di jam siarannya, bahkan kadang telat gitu ya. Jadi ada salah satu penyiar dari acara sebelumnya yang harus masang lagu dulu gitu. Tapi sebenarnya untuk preparation sebuah program itu kita punya step-stepnya. Misalnya yang di bagian pertama ini kita akan bicara tentang deskripsi program.
Apa sih deskripsi program itu? Jadi deskripsi program itu adalah catatan yang menyajikan hal-hal yang ada atau aspek-aspek yang ada di dalam sebuah program. Jadi, kalau orang baca deskripsi program itu, orang sudah bisa punya bayangan nih, acaranya bakal seperti apa. Program radio ini akan seperti apa gitu. Jadi, ini berguna sekali untuk acara yang penyiar utamanya tidak bisa datang, teman-teman. Jadi dia bisa digantikan oleh penyiar lain gitu ya. Dan dia dengan membaca deskripsi dia sudah bisa tahu bagaimana kemasan atau bagaimana bentuk dari acara tersebut. Hal-hal apa saja atau unsur-unsur apa saja yang ada dalam deskripsi program? Ada beberapa, tapi yang penting adalah yang pertama nama program jelas, waktu siar, durasinya berapa lama, jumlah penyiarnya, dan style penyiarnya seperti apa. Jumlah penyiar ini sangat penting, teman-teman. Karena siaran sendiri dengan siaran tandem itu a lot difference gitu ya. Jadi pasti akan berbeda. Itulah mengapa harus ditampilkan di sana dalam deskripsi program. Format musiknya seperti apa? Apakah dia lagu-lagu di tahun berapa, atau setiap station akan memiliki klasifikasi sendiri-sendiri, teman-teman. Ada yang mengklasifikasikan berdasarkan Barat dan Indonesia, atau ada yang mengklasifikasikan berdasarkan tahun publish dari music tersebut, tahun launching dari music tersebut, atau ada juga yang mengklasifikasikan berdasarkan genre atau jenis dari music tersebut. Dan gak ada patokan khusus tentang hal ini. Artinya semua station radio memiliki kewenangan untuk mengatur bagaimana arrangement music atau lagu dalam station radio mereka. Kemudian selain format music, format siaran katanya juga harus muncul dalam deskripsi program. Jadi jenis informasi apa yang bisa dikeluarkan atau yang bisa di-includekan dalam program tersebut gitu ya. Dan jenis programnya juga harus muncul dia live atau tapping gitu. Itu beberapa hal tentang deskripsi program. And the next part adalah hot clock, atau ada yang bilang juga format wheel, sound hours, format disk, program wheel, istilahnya macam-macam. Jadi hot clock ini adalah grafik yang bentuknya pie chart yang penyusunannya dilakukan di bawah pengawasan PD atau program director, atau bisa juga di bawah pengawasan dari produser, teman-teman, atau penanggung jawab on air gitu ya. Macam-macam istilahnya beda-beda, yang jelas hot clock ini dibuat oleh seseorang tapi ada yang supervisi, intinya gitu. Nah, kenapa harus ada hot clock? Hot clock ini berisi semua elemen yang ada dalam sebuah acara atau sebuah program. Dari hot clock itu kita bisa memastikan bagaimana jalan atau alur sebuah program. Jadi kita bisa pastikan misalnya nih ya, lagu tidak ngumpul di satu tempat tertentu, iklan tidak ngumpul di satu tempat tertentu gitu ya. Jadi kita bisa melihat persebarannya. Contohnya ada seperti ini. Oke. This is the example of hot clock, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di situ dari atas ya, itu ada angka 00, kemudian geser ke kanan ada 03, 07, 11 dan 13. Itu adalah menit. Jadi yang pertama ada gold, supercut. Supercut ini juga bisa disebut sebagai iklan gitu ya, atau apa ya, satu part dari sebuah acara gitu. Jadi istilahnya macam-macam, ada yang bilang iklan, ada yang bilang dia kumpulan radio expose gitu ya, macam-macam. Nah dari itu kita bisa ketahuan nih, kalau dari hot clock ini kita bisa ketahuan di situ gold, ada supercut, ada recurrent, ada stop set, ada bronze, ada gold dan sebagainya. Ini adalah pembagian dari acara tersebut. Jadi dari sini kita bisa melihat nih, biasanya kalau hot clocknya biar bisa menarik dan lebih mudah dibaca, masing-masing aspeknya kita kasih warna yang berbeda, teman-teman. Jadi untuk lagu misalnya kita kasih warna merah, untuk info kita kasih warna kuning, untuk iklan kita kasih warna biru, dan seterusnya. Nah dari situ nanti bisa kelihatan mana aspek atau komponen dari siaran yang mendominasi, mana aspek atau komponen dari siaran yang ngumpul di tempat tertentu gitu ya, dan mana aspek-aspek yang masih belum terrepresentasikan dengan baik. Jadi hot clock ini sangat-sangat membantu untuk jalannya sebuah acara dalam sebuah program radio. Oke, kemudian persiapan lain adalah naskah. Teman-teman pasti udah tahu dong ya tentang naskah siaran radio. Saya cuma ngulang aja nih. Yang jelas formulanya masih KISS ya.
keep it short and simple. Why is that? Karena orang akan bosan gitu ya kalau misalnya penyiar itu ngomong dengan durasi yang panjang gitu. Jadi untuk acara-acara di program radio, setiap station memiliki rule atau aturan tersendiri, teman-teman. Biasanya penyiar itu boleh ngomong maksimal dalam satu kali komen itu berapa menit. Nah, itu mereka biasanya ada aturannya sendiri-sendiri. Selain itu, kenapa harus keep it short and simple? Ingat bahwa radio ini adalah media yang selintas dengar, teman-teman. Orang mendengarkan radio nggak mungkin cuma melihat radio dan dia do nothing, ya kan? Orang kalau dengerin radio pasti dia sambil melakukan pekerjaan yang lain. That's why informasi-informasi yang ditampilkan melalui media radio juga diharapkan short dan simple. Jangan yang complicated gitu ya, karena orang udah nggak bisa memproses lagi kalau seperti itu. Oke. Ini beberapa hal atau catatan tentang naskah, karena teman-teman sudah dapat materi naskah, saya hanya ngulang aja gitu ya. Jadi yang pertama memang pendengar ini adalah yang utama. Seorang penyiar atau seorang penyusun naskah siaran radio, dia harus tahu banget secara spesifik dia itu bicara dengan siapa. Ini yang paling penting gitu ya. Sehingga apa? Sehingga nanti kita bisa menggunakan bahasa yang mereka gunakan. Mereka dari kalangan apa sih? Mereka bahasanya seperti apa sih gitu ya. Kemudian bahasa yang menarik itu sangat penting, sudut pandang yang berbeda juga sangat penting, apalagi itu di kalimat pertama. Jadi punchline-nya kalau di radio ini malah di kalimat pertama gitu, karena ini adalah kesempatan buat penyiar untuk menarik perhatian dari pendengarnya. Dan yang jelas gunakan kata bahasa tutur, teman-teman. Yang agak susah adalah untuk acara-acara formal, karena acara formal cenderung bahasanya agak-agak bahasa tulis. Kalau acara informal, bahasa tuturnya dapat banget ya kan, sangat mudah gitu ya. Tapi teman-teman mesti hati-hati untuk acara formal. Tanda baca yang jelas. Tanda baca yang jelas itu kalau menurut teori, kalau koma teman-teman pakai tanda garis miring 1, kalau titik teman-teman pakai garis miring 2 dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk tanda ini sebenarnya untuk membantu kita, memudahkan kita gitu ya ketika kita membaca naskah siaran radio tersebut. Kemudian pengetikan, jenis font kita pilih yang mudah dibaca, jangan yang monotype kursiva ya. Karena itu nanti kalian akan bingung sendiri. Ukuran fontnya, spasi, margin tepi dan lain sebagainya itu disesuaikan sendiri biar kita mudah bacanya gitu. Pentingnya apa bikin naskah siaran radio? Ya seperti yang tadi Saudi bilang ya, banyak penyiar yang datang mepet, nggak punya naskah, ngomong seadanya, cuman ada bulat-bulat atau numbering aja dari poin-poin yang mau disampaikan. It doesn't matter, tetapi sebetulnya untuk SOP, untuk kita bisa aman, terutama untuk hal-hal yang memang agak-agak tricky nih teman-teman. Kalau salah ngomong nanti fatal akibatnya. Naskah ini sangat penting gitu ya. Jadi memang itu digunakan untuk memandu penyiar agar hal-hal yang disampaikan itu tidak ada yang terlewat. Terus yang kedua ini untuk keamanan, bisa ngurangin stres gitu ya, karena kadang-kadang ada banyak informasi yang harus disampaikan, terutama kalau yang untuk acara formal atau acara berita itu naskah wajib banget ya. Tapi kalau acara informal memang kebanyakan penyiar cuman kasih poin-poin aja apa yang mau diomongin gitu ya. Walaupun sebetulnya untuk acara hiburan, acara non formal, naskah juga penting, karena dengan adanya naskah kadang-kadang kita bisa membantu kita untuk mengeksplorasi sesuatu lebih dalam, lebih beragam perspektifnya. Tapi yang jelas memang naskah adalah hal yang penting dalam siaran radio gitu ya. Oke. I think it's all untuk hari ini, untuk sesi kali ini teman-teman, konten kali ini semoga bermanfaat dan selalu menyimak materi dari YouTube channel Monica Yuliarti. Tetap sehat ya, sampai ketemu lagi, bye!